Halo, assalamualaikum. Untuk urusan peraudioan earphone, sebetulnya saya nggak ahli-ahli banget ya. Cuma saya tahu sedikit-sedikit mana earphone yang murah tapi beneran bagus, mana earphone yang nonjolin fitur dan fungsi, mana earphone yang cuma jualan bass yang didorong, dan mana yang beneran maintain semua sektor biar perform dengan baik. Dari itu, sebetulnya saya sempat ragu ketika ditawarin nyoba IM terbarunya dari Knowledge Zenith ini. Ngomong-ngomong, udah kayak anak band belum nih penampakannya? Ya balik ke bahasannya, gimana nggak ragu ya, karena earphone berkabel begini, paling yang dibahas adalah masalah sound quality kan, nggak banyak fitur yang bisa dibahas biasanya. Nah udah mah kayak gitu, ternyata harganya kok lumayan banget ya, di atas budget saya banget ini. Tapi daripada penasaran, saya pikir ya udahlah coba aja ya, siapa tahu jadi dapat hasanah baru, dapat pengalaman baru nyobain IM seperti ini. Dan yang terjadi adalah setelahnya saya rada menyesal. Nyesalnya sih cuma satu ya, karena pas balik ke semua TWS yang saya miliki, kok nggak ada yang suaranya bisa ngimbangin ini. Kenikmatan pakai TWS itu sirnalah sudah. Apa harus selebay itu? Sebetulnya nggak akan terasa lebay gini ya kalau kita elaborate lagi secara teknis nih. Kebetulan saya habis lihat websitenya KZ ini. Di sini dijelaskan gimana penumpukan dari drivernya bisa membuat suaranya jadi sebagus itu. Jadi satu unit earphone KZ AS16 Pro ini alias sebelah doang punya 8 balance armatur driver. Jadi kalau kiri kanan totalnya ada 16 tuh. Setupnya gini ya, ada 4 balance armatur buat high frekuensi dan masing-masing 2 buat medium sama low frekuensi. Saya munculkan deh penampakannya di webnya tersebut. Silakan yang ngerti tipe-tipe dari driver ini, disimak tuh apa saja yang dipakai di KZ AS16 Pro ini. Tapi kalau mau jujur, salah satu kepenasaran saya adalah kenapa sih kebanyakan anak band kalau lagi manggung pakainya tuh IM yang bentuknya seperti ini. Ternyata jawabannya adalah karena bentuk ini mungkin jadi yang paling ergonomis, di mana saya hampir nggak bisa dengar orang lain bicara ketika pakai earphone seperti ini. Asli kedap banget. Jadi kalau di webnya atau di Lazada tempat jualannya KZ ini ditulis ada noise cancellingnya. Sebetulnya noise cancellingnya itu lebih dari ini ya, lebih dari fitur fisiknya itu, di mana dia beneran melekat dengan baik di telinga kita, membuat suara dari luar sangat kedap dan ya jadinya kayak nggak dengar noise apapun dari luar. Ini bahaya kalau kamu pakainya sembarangan nih. Kalau misalkan kamu pakai sambil lari, ada mobil lewat nggak kedengeran. Atau kamu pakainya sambil ngedate sama si dia. Otomatis diputusin itu mah. Dia ngomong apapun kamu nggak akan denger soalnya. Tapi selain nyesel, ya saya puas juga sih ya. Karena sound quality-nya emang beneran bagus. Ya gila aja kali ya kalau harga segini, kualitinya ampas, nggak mungkin banget lah rasanya. Belum kebayang kayak gimana bagusnya. Oke, let me make it simple ya for you. Jadi power dari earphone ini jauh di atas rata-rata earphone kebanyakan. Kasih tanda bintang tapi ya, ini berlaku buat semua earphone yang pernah nempel di telinga saya sebelum ini. Kemudian semua sektor yaitu bass, vokal, treble bisa dideliver dengan baik, seimbang namun tetap kencang dan juga sangat hidup. Asli lively banget ini. Rasanya itu seperti dengerin bandnya langsung perform di panggung. Dan kita ada di front row atau ada di media box yang biasanya memang jadi spot paling enak buat nikmatin performa musik ya. Asli benar-benar kerasa nyata dan nggak usah ditanya lagi ya masalah virtualisasi suara, stagingnya yang luas maupun separasi instrumennya, semuanya oke pisan. Buat saya ini tuh kayak perfect 10 lah ya. Ya, kayak judul dari backsound video ini. Bisa jadi penilaian saya begini karena selama ini saya nggak main IM ya. Saya sejauh ini baru punya satu IM dari Teen Labs yang saya beli seharga 500 ribuan. Jadi wajar juga kalau kualitasnya mungkin rada jauh di bawah. Atau bisa jadi juga karena TWS yang saya coba nggak pernah menembus angka 3 jutaan ya harganya. Nah ngomong-ngomong soal TWS lagi, saya jadi ingat kalau KZ ini punya modul Bluetooth buat IM-IM-nya. Ada yang pakai kabel masih yang neckband dan ada yang beneran true wireless ya. Akhirnya saya putuskan untuk beli
KZ AS09 Pro buat nikmatin earphone ini dengan kepraktisan atau keringkasan yang lebih lagi. Tanpa kabel banget ya. Dan yang ini mungkin harganya paling tinggi di antara modul Bluetooth yang lain karena dia support FX ya kodeknya. Dan safe to say, kualitas suaranya nggak banyak berubah, malah di kuping kaleng saya ini suaranya masih terdengar sama. Kalau menurut sebagian orang kan, pakai modul Bluetooth ini biasanya meningkatkan atau menaikkan hissing, suara berdesis di dalam telinga kita ya. Tapi so far saya nggak ngerasain tuh sejauh ini. Kemudian mikrofon dari modul AS09 Pro ini juga saya rasa bagus ya. Malah kabel bawaannya ini yang ada mikrofonnya, ketika saya pakai ngerekam audio di MacBook saya, itu suaranya aneh ya, kayak ada suara interferensi sinyal dan gainnya pelan banget. Beda banget sama mikrofon Bluetooth dari AS09 Pro ini. Dan ini contoh perekaman audionya kalau pakai modul Bluetooth FX yang AZ09 Pro ya. Harusnya sih nggak ngaruh mau pakai IM-nya yang AS16 Pro atau bukan, karena si mikrofonnya ada di modul Bluetooth-nya ini yang posisinya ada di belakang telinga. Harusnya sih lumayan dekat ke mulut juga, tapi silahkan cek aja karakternya natural atau enggak, gainnya cukup atau enggak, ada noise atau interferensi sinyal, ataukah karakternya kayak suara robot. Silahkan di komen aja ya, apakah segini bagus, proper, atau malah kurang. Yang jelas, kamu bakal butuh effort memberi pengertian juga sama pasangan kalau lagi pakai IM ini, memang dunia seakan terlupakan. Bukan berarti dia nggak penting lagi, tapi karena suara nggak masuk dari luar ke dalam ya selama pakai earphone yang satu ini. Asli kedap banget. Ya mungkin ini dari akibat bentuknya yang sangat ergonomis dan juga mungkin dari efek power suaranya yang memang kenceng ya. Nah urusan apakah setelah ini saya mau coba IM yang lain biar bisa rasain beda-beda karakternya, saya simpan buat nanti deh. Kebetulan kemarin saya juga ditawarin CCA Lyra, katanya itu menarik tuh di harga yang lebih manusiawi, jadi salah satu IM the best yang punya single driver. Cuma memang nggak saya iakan dulu, kenapa? Karena ini aja sempat ragu kan mau coba atau tidak. Dan sekarang malah saya rada susah berpaling nih, mau balik ke TWS tuh gimana gitu ya. Kayaknya kalau nggak mikirin mesti pergi dan bawa modul yang simple-simple, saya pengennya bawa ini terus nih kemana-mana. Oke baik, biarinlah mau dikatain lebay atau gimana juga, ya namanya juga ini pengalaman pertama beneran nyoba IM di kelas harga segini. Dan kalau mau dikata lebay juga nggak apa-apa sih, yang penting saya mau udah sharing gimana pengalaman saya mencoba IM atau in-ear monitoring earphone-nya dari KZ yang terbaru ini, namanya AS16 Pro. 16 itu adalah total dari jumlah balance armatur driver di kiri dan kanannya ya. Gak kebayang gimana tuh 8 di kiri dan di kanan bisa maintain suara sebagus itu dan power sekencang itu. Tapi harganya yang 2 jutaan memang mencerminkan kualitasnya sih, nggak bohong ya. Oke, kalau kamu tertarik, cek aja linknya di deskripsi, cek juga Instagramnya KZ Audio yang di Indonesia, karena di sana mungkin bakal banyak promo yang bisa kamu gunakan biar bisa dapetin earphone ini dengan harga yang lebih masuk lagi ya. Oke, terima kasih sudah mau nyimak sejauh ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.